Kita lanjut. Ini bolam-bolam best seller lah ya. Automac DC ya. H4 dan H11, satu di order untuk fog lamp, satu untuk headlamp ya. Oke, kita akan bahas deh satu persatu. Ini bohlam ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini ada segel garansi bawaan dari distributor. Ini jangan dirusak, jagalah dengan baik segel ini ya. Anda rusak, Anda nggak bisa klaim soal garansi. Saya sudah peringatkan ya, karena kemarin saya sudah membuat kontennya, membuat videonya mengenai garansi ininya rusak ya. Jangan sampai rusak lah, tolong dijaga ya. Dijaga seperti dirawat lah ya, dijaga seperti barang benar milik Anda ya. Satu hal lagi, apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar? Harga di luar mungkin lebih murah. Saya menjual sesuai price list anjuran dari distributor. Saya tidak mengaping harga, saya tidak menurunkan harga. Tidak bisa menurunkan harga karena itu bagian untungnya saya. Ya, saya tidak bisa hanya untung 20.000. Ada orang diskon 80.000. Jadi ini harga bohlam ini 780, dijual cuma 700, diskon 80.000. Untung saya cuma 20.000. Mau makan apa saya? Saya tuh the point ngomongnya apa adanya belak-belakan. Saya mau makan apa 20.000 doang, ya. Tidak bisa. Ya, jadi saya menjual sesuai price 780.000, ya. 780.000. Nah, kenapa sih dia bisa 20.000 jual? Ya, urusan mereka, dapur-dapur mereka gitu ya. Nah, apa bedanya Anda beli dengan saya dengan yang murah-murah tersebut yang berani mendiskon 80.000? Saya pastikan ini barangnya baru. Kalau bukan baru saya tidak mau. Kenapa saya bisa bilang ini bisa ketemu barang bekas atau barang returan atau barang refurbish? Karena ya, ini kalau ada rusak satu biji Anda tukar satu pasang. Nah, sedangkan yang bagusnya itu importir pasti akan menjual kembali, dimasukkan lagi. Bener nggak? Nggak ada yang mau rugi. Anda juga nggak mau rugi, saya juga nggak mau rugi. Importir pun tidak mau rugi. Ya, semua nggak ada yang mau rugi. Pasti dimasukin lagi, dibersihkan, dimasukkan lagi. Nah, kalau pedagangnya tidak tahu, ya tidak tahu, dapatlah, dijualah yang refurbish itu sebelah, yang returan ya, atau retur sama retur dimasukin jadi satu, di packaging baru. Kan Anda kan nggak tahu, refurbish lah ngomongnya. Refurbish itu kan kalau di handphone kan terkenal ya, jadi barang bekas jual baru ya, barang bekas jual baru. Nah, ini bisa terjadi seperti itu ya, karena semua orang nggak ada yang mau rugi. Nah, satu, saya pastikan barangnya baru. Kedua, saya kalibrasi, saya setting, saya pastikan bahwa berfungsi dengan normal ya. Kalau tidak berfungsi dengan normal saya tidak mau. Karena kenapa? Kita harus ukur watt dan looksnya setara ya, ketahuan bukan hanya dari fisik ya. Kalau fisik jujur aja bisa dibersihin bro, ini direndam pakai sikat, pakai kipas pakai sabun, bersih bro, bersih ya, bersih. Kalau ini kotor, debu, disikat pakai kuas gitu ya, pakai pasti semprotan angin gitu ya, bersih. Tapi yang tidak bisa ditipu adalah kita lihat chip, kita lihat soket bro, Kalau nih, aduh saya kasih bocoran dikit dah. Kalau soketnya banyak gesekan, artinya itu udah pernah ditancap bro, udah pernah ditancap di soket ya. Pokoknya banyak dah ya. Saya tidak perlu membocorkan, jadi Anda tidak perlu banyak tahu. Yang pasti adalah saya pastikan Anda dapat barang baru ya, bukan barang bekas. Sama seperti Anda pastikan mau beli mainan, mau beli apa, pastikan Pak ada yang baru nggak, kan gitu. Anda beli sepatu udah Skechers ya, barang display diskon, pasti Anda nanya Pak ada yang baru nggak, ya gitu kan. Semua orang pasti mau yang baru lah, nggak ada yang mau bekas, karena Anda beli harganya harga baru kan ya. Saya ngomong apa adanya ya. Sama seperti saya juga ke Payless Shoes ya, ke mall mau beli sepatu, display di situ kardusnya, pasti kan kita tanya Pak ada yang baru nggak, kan gitu ya. Bisa saja barang yang baru itu di display, kita taruh di gudangnya, terus apa yang bilang baru kan ya. Itu kan kita lihat dong barunya udah pernah kotor nggak, kan gitu kan kalau sepatu. Tapi kalau ini kan kita lihat watt dan looksnya, kita lihat soketnya ya. Pokoknya kita cek dan recheck lah ya, ada standarisasi kita. Ketahuan kok kalau chip sudah pernah nyala dengan
dengan yang baru gitu ya. Orang awam mungkin nggak tahu, tapi kalau orang yang biasa melihat, biasa yang berkecimpung tahu ya. Contoh seperti Anda pedagang seafood, mana kepiting ada telur, mana kepiting ada laki cewek kan Anda tahu. Coba kalau kita kan nggak tahu gitu ya. Ya, kepiting telur, kepiting cowok, kepiting cewek, kalau orang yang paham itu setiap hari berkecimpung di situ tahu ya. Sama, saya juga sudah bermain di lampu itu sebenarnya udah 15 tahun di LED ya. Jadi kita udah tahu gitu mana yang bekas, mana yang baru, mana yang abal-abal gitu ya. Jadi ini Automac DC, harganya 780.000 ya. Apa keunggulan tipe ini? Low beam, lampu dekatnya bisa putih, bisa kuning. Bagaimana cara mengubahnya adalah dengan mematikan, menyalakan switch lampu. Ya, saat ini nyala warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan kembali, dia akan berubah warna. Itu aja. Ya, lampu jauhnya tetap warna putih. Ini bolam tinggal pasang, tinggal colok, tidak perlu ada kabel-kabel set. Tidak ada perlu tambah-tambahan ini itu. Karena kenapa? Kita cek kabel ground, common ground, common negatif ya. Ini begini bisa kita balik, bisa, karena ini mobil sesuai di Indonesia ya. Kadang-kadang kalau Anda beli di luar nggak bisa, karena ya perbedaan itu ya. Soal high beam juga banyak yang komplain, Pak, tiap hari WA saya, Pak, saya beli lampu LED kok nggak bisa high beam. Ya saya tanya dong, pasti dong, belinya di mana? Belinya di online shop ya, komplainlah ke online shop sana yang Anda beli, jangan komplain di sini. Saya kan nggak tahu Anda beli yang mana, bener nggak? Ya, banyak yang seperti itu. Jadi bukannya saya tidak mau menanggapi, bukan saya dibilang sombong, karena saya nggak tahu Bapak beli yang mana. Cuma nanya, Pak, saya beli lampu kok nggak bisa high beam. Saya tanya dong, belinya di mana? Kalau beli di saya, Bapak retur ke saya, ya. Bapak retur ke saya tukar baru, misalnya kalau bener nggak bisa high beam. Tapi kalau Bapak belinya bukan di saya, Bapak komplain ke tempat Bapak beli. Misalnya kalau tempat yang Bapak beli nggak bisa kasih solusi, ya mau gimana lagi ya, Bapak lem biru lah, ya. Bener nggak? Jadi belilah yang pasti-pasti ya, belilah yang pasti-pasti, tinggal pakai, tinggal pasang, tidak perlu banyak dioprek-oprek. Anda beli kan harga baru, bener nggak? Anda beli harga baru, sedangkan Anda harus beli beli kabel set. Sebenarnya kabel set saya bisa desain, ya, kabel set itu saya bisa desain, saya desain. Jadi banyak orang yang mengeluh, Pak nggak bisa high beam, Pak kok low beam terus, Pak kok nggak nyala. Tapi saya coba di luar kok nyala, saya coba di mobil lain kok nyala, di mobil saya sendiri nggak bisa nyala. Atau mobil saya beli LED yang sama, Pak, saya coba di mobil istri saya nyala, terus saya beli lagi, saya coba di mobil saya kok nggak nyala. Ya itu karena ada hubungan kabel common positif, common negatif, ya. Karena anehnya mobil di Indonesia seperti itu, saya juga nggak tahu, karena masing-masing punya standar. Seperti Toyota, Honda, ya, Mitsubishi itu berbeda kabel-kabel warna wiringnya gitu ya. Nah makanya beda-beda, menyebabkan kadang-kadang nggak bisa. Nah Anda ke saya mau cari kabel set, saya bisa bikin kabel set, cuman kan ada biaya yang harus dibayarkan. Nah Anda keberatan nggak dengan biaya itu? Kebanyakan orang keberatan. Kenapa, Pak, saya beli LED-nya murah kok, kabel setnya mahal. Ya mau nggak mau ya, seperti itu. Makanya daripada begitu mendingan belilah yang pasti ya. Nah kalau ini untuk fog lamp, ini bolam-bolam begini, bolam-bolam best seller bro, best seller ya, best seller. Jadi maksudnya yang paling laku. Tapi Automax yang sekarang ya, yang DC ini sudah spec down dibandingkan awal-awal saya jual 2020. Kenapa? Satu, soket ininya nih, yang dulu-dulu Anda cek deh, Anda beli panjang ya, bagus. Terus yang dulu-dulu punya plastik dudukan ininya bagus. Yang sekarang buset, gampang pecah. Saya ngomong apa adanya itu pun ya. Jadi untuk Anda yang masang harus hati-hati. Kakinya ada 3, masukin dulu ke fog lamp baru diputar. Kalau belum masuk jangan diputar. Karena masang fog lamp semua orang pasti ngobok dari fender, tidak ada yang mau buka bumper. Ngobok dari fender samping, mata nggak pakai lihat, cuma tangan yang main grepe-grepe ya. Hati-hati bro. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya juga praktek bro, saya juga masangin ke orang ya. Jadi saya tahu
semua pasti masang dari vendor. Jadi masang dari vendor itu dari spakbor. Putar setir, kita mau masang sebelah kiri, putar setir kanan mentok. Jadi bannya miring ke situ. Nah, buka kelipannya, spakbor dibuka, yang mulai bermain adalah grepe-grepe tangan, ya. Mata nggak kelihatan. Jadi Anda grepe-grepe, ya, kaki 3 ini Anda grepe-grepe tanpa melihat, ya. Ya kalau grepe-grepe paling jago lah, ya. Anda grepe-grepe begini, ya. Kalau belum masuk jangan dipaksa, ya, pecah. Ya, hati-hati karena yang versi sekarang spec down. Spec down itu artinya kualitasnya menurun. Ya, kalau spec up kualitasnya spesifikasi sebenarnya naik, tapi ini spesifikasi menurun. Menurun di mana? Di plastik ininya lebih garing, ya. Lebih garing. Jadi gampang pecah. Soket ini berubah. Kabel ini agak lebih lentur. Berarti agak lebih kecil kabelnya. Yang dulu gede, makanya kalau Anda mau beli barang awal-awal kalau buatan Cungko ya keluar bagus, mahal harganya. Makin bikin makin turun, ya. Kenapa saya bisa ngomong begitu apa adanya? Karena saya juga pemain importir, ya. Awal-awal kita bekerja sama dengan pabrikan di Cina, pasti orang Cina ngomong gini-gini ke kita. Kita nggak ambil untung harga segini. Jadi untuk pertemanan atau untuk kerjasama nggak ambil untung, memang. Tapi setelah udah berjalan sudah bagus, ya, pengambilan banyak. Nah, dia mulai cari untung tuh pabrikan Cina, ya, dengan mengurangi spek. Nah, dia ganti soketnya, dia ganti kabelnya dikecilin. Ya, to the point lah saya ngomong apa adanya, ya. Jadi nggak perlu ada yang tersinggung. Kalau yang belum kenal saya, Jungki Wenas Juragan Lampu, saya dibilang sombong, arogan, silakan unsubscribe, ya. Berarti Anda mainnya kurang jauh, ya. Automac DC 2 warna, putih dengan kuning. Devalutnya adalah kuning di bagian bawah. Jadi sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan sinar putihnya. Kalau Anda balik, putihnya yang di bawah, kuningnya di atas, putihnya akan lebih jauh, kuningnya lebih dekat, ya. Tipe bohlam ini bisa dibulak-balik tadi saya ngomong, tapi tidak on the spot. Jadi Anda harus buka ini baut, ya. Anda harus buka ini baut buat dibalik. Seperti itu. Ini juga sudah saya sealant, ya, nggak tembus air, aman, bro. Ini bohlam 680.000, paling murah lah. Ada garansi 6 bulan rusak tukar baru, 1 pasang, ya. Makanya tadi saya bilang, hati-hati kalau Anda beli yang harga lebih murah, takutnya Anda dapat barang bekas atau barang refurbish, ya. Kenapa? Saya juga pernah dapat, tapi saya balikin ke distributor. Ya, saya bermain aman lah. Saya tidak mau menyusahkan orang, saya juga tidak mau disusahkan. Itu intinya, ya. Putih dengan kuning. Wattnya tidak terlalu besar, 18 19 watt, ya. 18-19 watt, ya. Tapi ini bohlam termasuk best seller lah. Murah meriah. Pemasangan gampang, PNP tinggal colok. Barang sampai pasang colok begini nggak nyala, kan karena Anda grepe-grepe tuh, suka colok aja cep, terus dicoba, Pak nggak nyala, jangan komplain, balikin dulu, balikin begini gitu, ya, karena kan grepe-grepe nggak kelihatan, nanti, ya. Jadi saya ngomong begitu kenapa? Karena semua orang masang pasti sistem grepe, nggak ada yang mau buka bumper, kecuali memang mobilnya sudah terbuka bumpernya atau Anda ganti fog lampnya, ya itu lain cerita. Tapi kebanyakan cara-cara grepe, ya. Cara-cara grepe itu untuk yang 2021 ini hati-hati. Kenapa? Karena saya masang sendiri, ya. Kalau belum pas jangan diputar, ya, karena sistem grepe nggak pakai mata, tapi tangan yang bergerak, ya. Oke, cukup. Automac DC, ya. Nah, ini satu lagi, ya. Saya deskripsikan aja, ini dibeli 2 set oleh satu orang bos, ya. Bos pengusaha kafe kayaknya, kedai custom, ya. Tapi dia beli 2 set, ya. 2 set, tapi ada satu request. Tapi saya sih jadi requestnya adalah saya disuruh buang ini hidungnya, ya. Tapi kalau dibuang hidungnya sayang juga sebenarnya. Jadi kelihatan LED-nya jelek. Pendinginannya takutnya kurang. Sebenarnya sih
seperti pembicaraan saya di video sebelumnya, kita mau bilang bayangan gelap, tapi ini bayangan gelapnya sudah kecil bro, tuh udah kecil bayangan gelapnya, jadi istilahnya sih nggak usah dibuang ya kalau yang tipe H11. Tapi kalau yang H4 iya perlu buang. Kenapa? Karena dia batang ininya gede ya. Ini tipe H4 nih. Kalau tipe H4 gede ininya nih, tebel. Nah, ini memang perlu dibuang gitu ya. Nah, kita coba ya yang H4. Nah, yang H4 gede tuh, gelap. Tuh, H4 ya, gede gelap. Tapi yang H11 tipis. Jadi dibuang pun pengerjaannya susah, lama jadinya, dan efektifnya nggak begitu banyak. Jadi maksudnya dibuang itu seperti ini nih. Nah, LED ini dibuang. Kenapa kita perlu membuang ini? Supaya bayangan gelapnya kecil sebenarnya. Kalau batangnya gede, iya dibuang, efektivitasnya gede. Tapi kalau yang tipe H11 udah kecil gitu ya, udah kecil ininya, udah tipis, dibuang juga nggak begitu signifikan gitu ya daripada membongkar ini. Karena membongkar ini juga nggak gampang bro ya, kita congkel cacat bro. Kalau ini kan cakep bro, warna biru begini ya, mulus lagi, wow, mulus ya. Kadang-kadang ada orang begini bilang, Pak LED-nya baru apa bekas? Saya terima, Pak kok banyak cacatnya? Ya kan namanya saya kalibrasi. Jika Anda tidak mau saya kalibrasi, Anda mau belinya apa adanya dari bawaan pabrik, ya saya nggak bakal oprek, gitu aja. Jadi LED yang Anda beli di saya itu adalah LED yang sudah dioprek. Jadi istilahnya sudah disetting. Ya, sudah disetting, ada yang bagian dipapas, kan selalu saya ngomong. Ada yang dikalibrasi, ada yang saya setting, ada yang saya papas, ada yang saya gerinda. Ya namanya di gerinda pasti suka ada cacat sedikit gitu. Ya, no problem lah, ya. Yang penting kan fungsinya sesuai, bagus. Tapi ada orang yang keberatan gitu loh, Pak barangnya bekas nih, nggak maunya yang mulus. Ya artinya nggak usah dikalibrasi. Jadi untuk Anda yang mau beli istilahnya bawaan pabrik, ya nggak usah dikalibrasi, ya saya akan kirimkan apa adanya gitu ya. Apa bedanya bohlam yang dikalibrasi dengan tidak? Tentu bagus yang lebih dikalibrasi, karena kan reflektor tiap-tiap mobil berbeda. Jadi kita sesuaikan LED-nya, kita papas lagi. Kenapa? Supaya outputnya lebih bagus gitu ya. Seperti payung ini nih, bawaan pabrik itu terlalu menutupi. Nah, kita papas supaya lebih terbuka, looks-nya lebih keluar, cahayanya lebih keluar, tapi cut off-nya tetap bagus, gitu loh. Ya, kadang-kadang kan kita buka cacat, kadang-kadang ada orang protes, Pak barangnya bekas ya. Semua saya jual barang baru, saya tidak pernah menjual barang bekas kecuali diberitahu bahwa itu barang bekas. Ya. Kecuali barang memang bekas, kita akan bilang bekas. Tapi kalau semua ini barang baru, Anda mau beli berapa puluh set pun, misalnya kalau saya stoknya ready pun kita ada ya. Jadi saya nggak jual barang bekas ya. Jadi jangan sampai salah pikir saya jual barang bekas ya. Itu karena perlu kalibrasi segala macam gitu ya. Apa sih keunggulan tipe ini? Ya, tipe ini bohlam LED yang paling watt dan lux-nya paling gede saat ini. Kelas watt dan lux-nya paling gede saat ini. Saya ngomong apa adanya, saat ini adalah Februari 2021. Chipnya menggunakan chip dempet, spek lebih tinggi dari Automax sudah pasti. Ya, karena dia menggunakan chip dempet bawaan pabrik. Apa untungnya chip dempet dengan chip yang biasa? Fokusnya ini lebih bagus. Ya, lebih bagus. Dan dia 3 warna ya, adjustable. Jadi Anda bisa menaruh putihnya di bawah, kuningnya di bawah tanpa perlu buka-buka baut ya. Anda bisa langsung setting sendiri, putar ya. Automax tadi ininya tipis, ini tebal. Kalau ini lebih bagus lah ya. Ya, karetnya ini juga ngepres bagus. Teknologi lain double cooper PCB. Jadi syarat watt bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua stabil. Ketiga adjustable, terpenuhi. Jadi 3 syarat sudah terpenuhi. Keempat serviceable, nggak bisa, ini rusak buang. Kelima bayangan gelap kecil. Ini kecil bro bayangan gelapnya. Keenam storing, ini tidak ya.
Oke, kita akan coba nyalakan ya. Ini sebelum dikirim, jadi saya kirim apa adanya tanpa dibuka ya, tanpa dipapas ya. Putih, kuning, jadi ini 3 warna ya, speknya lebih tinggi. Ya, wattnya terbaca adalah 30 watt bro, 30 watt. Ini makanya saya bilang watt dan luxnya paling gede ya, paling terang. Mencapai 3400-an luxnya. Anda bisa lihat review lengkapnya di video-video saya sebelumnya, ada ya. Jadi Anda silakan nonton kalau Anda subscriber saya. Kalau Anda keberatan ya nggak usah nonton, selesai, bebas. 31 loh, mencapai 31 loh wattnya gede. Dan teknologi pendinginan double cooper PCB ya. Adjustable ya. 360 derajat maju dan mundur. Apa tujuannya Anda bisa setting maju mundur ya, buat cari fokus lah ya, intinya seperti itu. Karena kan tiap-tiap reflektor berbeda, ada yang dari Koito, dari Vallejo, ada Ichiko, Stanley ya, segala macam. Ini akan kita kirimkan, kita akan tes dulu ya sebelum nyala. Sebelum dikirimkan kita akan tes nyalanya dulu. Nah, sama ini juga sistem grepe masangnya pasti ya, ini diorder untuk VNT Turbo VRZ Fortuner. Anda pasang sistem grepe ya, jangan lupa soket ini kalau begini nggak nyala ya dibalik ya. Begini nggak nyala ya dibalik, jangan komplain dulu. Banyak orang udah marah-marah ke saya, Pak, sebelah kok nggak nyala, sebelah nyala. Ya masangnya kan sistem grepe ya, nggak pakai mata tapi pakai tangan yang main ya. Jadi harus perhatikan. Sebenarnya di sini ada logonya bro, ini negatif ini positif, makanya saya sudah tahu, makanya hitam itu saya kasih ke negatif, ada logonya. Nah, cari soket mobil, pasti soket mobil tuh kabelnya ada 2, satu gelap satu terang. Nah, yang terang itu pasti positif, yang gelap itu negatif, biasanya seperti itu ya. Tapi beda di seperti Honda motor Vario, di motor Honda, kabel yang terang malah bisa negatif. Contohnya warna hijau, ketemu hitam bisa positif. Itu lampu senjanya seperti itu ya. Daripada Anda berpolemik atau gimana ya, Anda colok. Kalau nyala ya sudah, Anda bersyukur. Kalau tidak nyala ya Anda balik, gitu aja, selesai ya. Jadi tidak perlu diributkan. Ya, 3 warna paling terang saat ini. Fokusnya bagus karena dia menggunakan chip dempet ya. Chip dempet, bukan chip biasa yang disolder dempet. Harga ini lebih murah dari Pro 7 P73CF ya. Harga ini lebih murah dari Pro 7 P73CF, lebih terang watt dan luxnya ya. Dia juga driverless. Kebanyakan orang kalau masang di fog lamp, Anda tinggal colok selesai, udah tutup lagi fendernya ya, tanpa driver diikat-ikat. Nah, kalau yang ada driver Anda harus ikat pakai kabel tis. Paling Anda bisa ikat di soket asli bawaannya di kabel. Nah, tetap aja dia bisa menggelantung gitu kan ya, goyang. Jalanan di Indonesia nggak ada yang bener ya, lobang semua. Jalan raya udah kayak off road, goyang. Getaran mesin ya, kalah di sini. Tapi kalau yang kabel begini doang tanpa kotak, artinya mau goyang-goyang tidak ada momen, tidak ada beban. Jadi goyangannya lebih smooth atau tidak goyang sama sekali ya. Beda dengan kalau yang ada drivernya. Kalau ada drivernya kotak, mau nggak mau lebih berat, ada momen. Nah, itu kalah di sinilah pokoknya. Dan dia ini udah dirajut ya, braided, udah dirajut. Jadi bukan isolator kabel biasa yang gampang getes ya. Seperti itu reviewnya, saya rasa cukup ya, akan segera kita kirimkan. Ada satu lagi kiriman adalah proyektor. Barangnya belum siap, kita bungkus ini dulu, jadi jangan sampai salah ya. Terima kasih buat Anda yang mau order, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui Bukalapak. Saya sarankan Anda order di Bukalapak karena saya sendiri yang akan menangani dan akan saya review ya sebelum dikirim. Akan kita testing segala macam. Anda Shopee itu adalah reseller saya, jadi stoknya dia, bukan stok saya ya. Tokopedia juga Anda bisa beli, reseller Juragan Lampu. Itu stoknya dia, bukan stok saya. Jadi kalau Anda mau beli di saya review ya, Anda beli di Bukalapak ya. Anda mau beli langsung 0898 269 3838. Anda tinggal WhatsApp. Silakan WhatsApp chat, jangan WhatsApp call. Saya jarang angkat ya. Ngomong terus terang, Anda bisa transfer melalui BCA. Kirim menggunakan JNT ya. Oke. Terima kasih.